Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Semoga Anda semua di mana saja Anda berada dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas pada kesempatan ini tentang teknologi pengawetan hijauan pakan ternak. Dan dengan sub pokok bahasan kita akan membahas tentang high dan highlight ya. Bukan apa itu high. High itu bukan say hi ya, halo bukan ya. Ini adalah salah satu teknologi bagaimana kita akan membahas atau membuat tentang pengawetan hijauan pakan. Nah, sebelum masuk ke pembicaraan atau pembahasan yang lebih detail, kita akan apa sih yang melatar belakangi kita melakukan pengawetan hijauan pakan ini. Mengapa kita lakukan pengawetan hijauan pakan? Ya, itu kan pertanyaan yang sering muncul ya. Kita tahu bahwa produksi hijauan pakan ternak ini sifatnya sangat kumulatif ya. Apalagi di daerah kita, di daerah tropis, terutama di Indonesia ya, kita tahu kita punya dua musim ya, musim ke penghujan dan musim kemarau. Bisa dibayangkan, Anda bisa gambarkan, ternyata di musim penghujan itu hijauan pakan itu hijau royo, hijau sekali, hijau royo-royo kata orang Jawa, sangat melimpah sekali. Tetapi sebaliknya ya, kalau misalnya di musim kemarau itu ada eh, kita lihat ya, sangat amat susah mencari hijauan yang bagus ya. Eh, Semuanya mengering, semuanya menjadi coklat ya. Nah, di dalam usaha peternakan tidak mungkin ya kita tidak punya hijauan pakan yang kontinu. Nah, ini yang menjadi latar belakang kenapa wajib hukumnya kita harus melakukan pengawetan hijauan pakan ini untuk menyiapkan ya produksi yang kontinu setiap saat ya. Sehingga kekurangan produksi pada musim kemarau bisa terpenuhi dengan baik dengan kualitas yang tidak kalah ya dengan jadi kualitasnya harus bisa dipertahankan. Oleh karena itu kita mengembangkan teknologi ya, teknologi untuk pengawetan hijauan pakan ternak sehingga jumlah kebutuhan atau suplai hijauan di musim kemarau pun bisa terjamin dengan baik. Itu tujuan kenapa kita melakukan pengawetan hijauan pakan ternak. Ini sangat strategis karena memang kondisi hal ini sering terjadi setiap tahun ya. Pernah kita jelaskan pada masa atau musim kemarau mereka atau ternak kita itu rata-rata adalah pamer tulang karena kekurangan pakan ya, hijauan pakan, dan nanti dampaknya itu bisa panjang pada berbagai pada berbagai penyakit yang muncul ya, kalau misalnya pakan itu kekurangan. Nah, beberapa alternatif untuk menghindari kekurangan pakan ini apa yang harus dilakukan? Biasanya peternak atau pengusaha di bidang peternakan itu membeli hijauan tambahan dari luar daerah peternakan ya. Nah, hal ini kan bisa menimbulkan ongkos atau biaya tambahan yang kurang menguntungkan apabila kita tidak mensiasatinya dengan baik. Kemudian mengurangi jumlah ternak yang dipelihara pada musim paceklik hijauan. Itu beberapa hal yang dilakukan. Oh, karena pakannya kurang, maka ternaknya dikurangi. Padahal pas musim kemarau itu seperti kita tahu, itu permintaan lagi banyak-banyaknya, biasanya berhubungan dengan eh,
Idul Kurban seperti menjelang pada saat ini ya, menjelang Idul Kurban. Nah, yang berikutnya apa upayanya? Upayanya adalah mengawetkan hijauan surplus atau berlebih untuk musim paceklik ya. Kemudian yang berikutnya upaya yang dilakukan adalah menanam lebih dari satu jenis hijauan untuk meratakan puncak produksi hijauan ya. Kemarin kita sudah jelaskan bagaimana kita mensiasati atau membuat strategi dengan sistem 3 strata. Itu adalah salah satu upaya supaya produksi hijauan pakan itu bisa continue sepanjang tahun. Nah, berikutnya upaya ya yang dilakukan oleh peternak adalah menjaga kesuburan tanah semaksimal mungkin untuk meninggikan puncak-puncak produksi. Nah, ini juga dilematis ya. Terutama kita tahu bahwa lahan yang ditanami atau yang kita tanam untuk hijauan pakan itu rata-rata biasanya adalah tanah yang marginal. Apa tanah marginal? Tanah yang kurang produktif. Ini yang dilematis bagi kita ya. Padahal hijauan pakan itu butuh unsur hara yang cukup juga, yang kualitasnya bagus, butuh tanah yang baik juga untuk eh, kebutuhan produktivitasnya. Nah, berikutnya adalah pemanfaatan hasil limbah pertanian. Ini sudah banyak dilakukan ya. Berbagai limbah pertanian, sayuran ataupun limbah perkebunan juga diupayakan. Kemudian yang terakhir itu ya mengawetkan hasil limbah pertanian. Nah, ini beberapa hal yang dilakukan alternatif yang bisa dilakukan supaya produktivitas hijauan pakan itu bisa cukup sepanjang tahun. Nah, bagaimana caranya pengawetan hijauan pakan ternak ini ya? Ada beberapa cara ya yang bisa dilakukan, yaitu secara basah atau pengawetan secara basah atau bentuk segar, dikenal dengan silase ya. Kemudian berikutnya adalah pengawetan secara kering yang dikenal dengan high ya, membuat high. Nanti kita akan bahas lebih detail itu apa itu high. Ini sudah tergambar oleh Anda bagaimana seperti bolu rumput ya, bolu rumput di lapangan. Nah, ini biasanya dilakukan kalau ada yang di padang pengembalaan. Nah, ini kita akan pelajari seperti apa sih, bagaimana keuntungannya, bagaimana kualitas hai itu. Nah, apa itu hai ya? Hai itu adalah hijauan segar yang sengaja dikeringkan untuk mengurangi kadar air menjadi 20%. Ingat ya, bukan jerami. Beda dengan jerami padi yang sering kita lihat di lapangan ya. Jerami padi misalnya orang sudah panen, padinya diambil untuk manusia dijadikan sumber pangan, sementara jeraminya itu diberikan kepada ternak. Nah, kenapa Pak misalnya kok seperti itu? Nah, kalau seperti itu ya sudah lanjut, istilahnya sudah tua dan terjadi proses lignifikasi. Jadi ikatan lignoselulosannya itu sangat kuat sehingga apabila diberikan kepada sapi itu kecernaan tidak eh, alias kecernaannya rendah, tidak sebaik atau sebagus kalau misalnya ya kita eh, membuat high itu memang sengaja eh, bukan pada saat hijauan itu sudah tua. Nanti ada kriteria sebetulnya pada saat apa harus atau yang baik membuat high itu. Nah, sementara kandungan nutriennya kita berharap serat kasarnya itu antara 25 sampai 35%. TDA-nya ya itu 45 sampai 55%. Ini adalah kita berharap ya
memang benar-benar bagus, jadi kualitas hai kita ya. Jadi bukan sisa, bukan jerami ya, atau jerami kan banyak ya di lapangan, jeraminya diberikan kepada ternak. Memang bisa, tetapi kualitasnya kurang bagus, jadi kecernaannya nanti tidak bagus ya, atau kecernaannya itu rendah gitu. Nah, manfaat sekarang, apa sih manfaat hai itu? Hai sebagai pakan basal, sebagai sumber energi bagi ternak ruminansia ya, sumber energi. Ternak ruminansia itu juga kan butuh sumber energi untuk kehidupannya, untuk kehidupan pokoknya. Nah, itu bisa disuplai dari uh, hijauan pakan ini dalam bentuk hai. Kemudian hai juga bisa dibuat dari leguminosa atau legium sebagai sumber energi. Plus kalau dari legium itu ditambah dengan sumber protein dan mineral pada ruminansia. Kemudian hai sebagai sumber mineral, sumber vitamin dan pigmen pada unggas ya. Hai ini juga bisa digunakan sebagai sumber mineral, vitamin dan pigmen pada unggas. Kemudian hai legium ya sebagai sumber vitamin pada ternak monogastrik juga. Nah, ini beberapa hal manfaat yang sangat baik ya, di samping di dalam proses pengawetannya karena dia dalam bentuk kering bisa tahan lama tentunya. Itu yang menjadi keunggulan hai ya. Nah, syarat hijauan untuk hai ya, supaya kita mendapatkan sumber hijauan hai yang baik. Yang pertama itu berasal dari hijauan yang belum tua. Nah, cirinya atau batasannya seperti apa? Kalau kita misalnya memanen sebelum berbunga. Kenapa sebelum berbunga? Kan pertanyaan seperti itu ya. Karena kalau misalnya suatu hijauan atau tanaman pakan itu sudah berbunga, biasanya konsentrasi zat gizi, kandungan nutrien yang ada di dalam daun ataupun di dalam tubuh hijauan tersebut itu sudah diarahkan ke bunga. Padahal kita kan memberikan pakan itu untuk ternak itu dalam bentuk misalnya daunnya atau batangnya. Jadi kualitasnya akan kurang bagus ya. Nanti kalau dianalisis proksimat, biasanya kandungan kecenderungan itu tidak sebagus kalau misalnya hijauan itu kita panen atau dengan istilah defoliasi ya, sebelum dia berbunga ya. Jadi itu gambarannya. Jadi kalau Anda panen, misalnya Anda punya pasture, punya kebun rumput, itu panen yang bagus, itu adalah sebelum berbunga. Kemudian kandungan karbohidrat mudah larutnya tinggi. Itu kalau misalnya panennya betul ya pada saat yang tepat. Kemudian kandungan protein sedang sampai tinggi ya, jadi hampir semua zat gizi atau kandungan nutriennya itu pada posisi yang optimal ya. Kemudian tidak banyak tercampur hijauan yang tidak dikendaki atau gulma. Jadi itu adalah ciri-ciri hijauan untuk hai ya. Jangan bercampur dengan gulma ya, ada perdu, ada ranting yang seharusnya tidak masuk kepada hai yang kita produksi. Nah, itu beberapa hal ya, kriteria atau syarat untuk membuat hai yang baik. Nah, bagaimana teknik atau cara pembuatan hai itu sendiri? Ya, kita tahu di dalam pembuatan hai itu kita butuh pengeringan ya. Mengeringkan intinya adalah mengurangi kadar air hijauan pakan. Nah, ada beberapa yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah pengeringan secara alami ya. Karena alami ya, mau tidak mau kita menggunakan sinar matahari langsung. Tapi juga harus hati-hati kalau menggunakan sinar matahari langsung ini banyak yang rusak ya, karena ada sinar yang mungkin tidak kita kehendaki dari sinar matahari itu ya.
bisa merusak vitamin ataupun beberapa kandungan zat gizi yang kena reaksi yang sinar ultravioletnya yang bisa merusak ya, dan bahkan kalau untuk eh, manusia itu bisa menimbulkan suatu kerusakan pada kulit ya, bisa menjadi kanker. Nah, sama juga bisa jadi terjadi kerusakan pada hijauan pakan kita kalau terpapar langsung. Ini salah satu kelemahannya. Kemudian yang berikutnya bisa diangin-anginkan ya. Ini sebetulnya bisa dilakukan kalau kita punya lahan atau tempat atau pengeringan yang luas ya, bisa diangin-anginkan, dia akan berkurang kadar airnya. Yang kedua, pengeringan dengan pemanasan buatan atau ventilator. Nah, yang kedua dan yang ketiga, pengeringan kombinasi ini membutuhkan biaya yang cukup mahal atau investasi yang mahal. Jadi ada untung ruginya. Kalau misalnya secara alami memang secara teknis itu mudah dilakukan, tinggal digelar di lapangan, kita sudah bisa mengeringkan atau membuat hay. Tetapi konsekuensinya atau kelemahannya mungkin banyak zat atau kandungan nutrien yang ada pada hijauan pakan kita itu sudah mulai rusak ya. Tetapi ada satu sisi ya tadi ya, kita mudah secara teknis melakukan ya, tinggal kita melihat untung ruginya atau potensi yang kita punya di lapangan. Nah, di daerah tropis yang lembab ya, bahan pengawet banyak digunakan untuk mencegah pembusukan atau menurunkan kadar air dan mempersingkat waktu pengeringan ya. Di dalam ini biasanya ya, pengawet hay ini ataupun nanti di dalam pembuatan silase juga beberapa bahan pengering atau drying agent ya, misalnya kalium karbonat, natrium silikat, asam sitrat itu digunakan. Ada juga asam organik tentunya, misalnya asam propionat, asam astat, propionat astat dan lain-lain. Ada juga yang menggunakan bakteri sebagai inokulum ya, sebagai starter supaya dia bisa membuat suasana yang bisa mengawetkan hijauan pakan tersebut. Kemudian ada pengawet berbasis sulfur juga bisa dilakukan. Juga ada pengawet berbasis amonia atau dikenal dengan amoniasi juga, bisa menggunakan amonia anhidrat atau urea. Mungkin Anda sudah paham sekali apa itu urea ya. Urea Anda sering mungkin orang tua Anda kalau melakukan pemupukan itu menggunakan urea. Dia sebagai sumber nitrogen ya. Nah, bagaimana kualitas hay-nya? Kalau kita misalnya pengen melihat kualitas hay yang baik, itu Anda diharapkan tahu yang pertama, dilihat apa warna dari hay tersebut. Nah, warna hay yang baik itu adalah berwarna hijau, mendekati warna aslinya ya, tidak berubah. Itu adalah salah satu hay yang baik ya. Kemudian kalau misalnya kita taruh di telapak tangan, kemudian kita remas, itu tidak patah-patah. Itu salah satu ciri bahwa hay yang diproduksi itu bagus. Misalnya begini, Anda membuat ini salah satu contoh praktis ya. Anda mungkin ada yang tahu lam toro, sumber dari leguminosa ya, lam toro atau petai Cina ya, Leucaena glauca ya. Anda tahu itu, Anda bisa melihat. Nah, seperti Anda membuat herbarium itu ya, kalau misalnya herbarium itu kita masukkan ke dalam buku, misalnya dia dalam bentuk setelah beberapa ini dimasukkan ke dalam buku, kemudian disimpan atau ditindih dengan pemberat ya. Kemudian kita amati, kita lihat beberapa, misalnya seminggu atau 2 minggu, kita dapatkan hasilnya. Nah, kalau posisinya dia masih dalam keadaan hijau,
kemudian tidak rontok, itu masuk kategori bahwa proses pembuatan herbarium atau kita mengawetkan itu berhasil. Nah, seperti itu kalau misalnya kita membuat hai ya. Kemudian berikutnya kualitas hai itu yang perlu diperhatikan itu tidak kotor, tidak banyak kotoran dan tidak berjamur. Nah, kalau misalnya itu berlumpur, banyak kotoran, itu nanti untuk pakan ternak juga kurang bagus ya. Apalagi berjamur, itu ada indikasi terjadi kerusakan pada hijauan tersebut ya. Kemudian berikutnya ciri kualitas hai yang bagus itu berbatang sedikit dan berdaun banyak ya. Jadi kalau misalnya kita melihat hai itu jangan terlalu banyak batangnya ya. Tetapi yang kita inginkan itu adalah daunnya yang digunakan atau memproduksi hai, atau yang kalau kita melihat hai yang bagus itu kalau banyak daunnya ya, jangan banyak batangnya. Itu biasanya kalau batangnya kualitasnya kurang bagus dibanding dengan daun hijauan pakan. Berikutnya adalah tidak banyak mengandung gulma. Jadi ada variasi, nanti ada ada hijauan berdaun lebar ya di situ. Ya kalau misalnya ini ya rumput ya jadi jenis rumput, dan jangan berbeda. Ada ya rumput macam-macam nantinya, dan kategori itu gulma yang nanti mengganggu kualitas dari hijauan pakan kita. Berikutnya adalah tidak didapati serangga. Nah, ya, salah satu ciri kualitas yang baik dari hai itu kalau kita tidak mendapati di dalam hai itu serangga. Kenapa indikasi ada serangga? Itu berarti bisa disarangi, nanti dirusak dan kualitas hai yang kita punya akan kurang bagus itu. Nah, berikutnya ciri-ciri khas yang baik ya. Kita lanjutkan lagi ya. Di samping kategori di atas ya, itu ya tadi berwarna ya. Kemudian baunya ya. Berikutnya itu adalah baunya khas rumput ya. Khas rumput ya, bukan bau yang lain ya. Ada misalnya ada bau-bau yang lain, sangit ataupun ada bau binatang ya. Binatang atau serangga itu kan kadang-kadang dia mempunyai zat yang memang sengaja dikeluarkan ya. Semut pun juga untuk melindungi diri dia suka mengeluarkan ya zat asam yang baunya khas dia. Jadi benar-benar itu baunya adalah khas rumput, bukan misalnya bau khas insekta tadi ya. Jadi atau bau-bau yang lain. Nanti itu mengganggu palatabilitas ya, kesukaan dari ternak yang kita berikan rumput. Nah, kita tidak harapkan demikian. Kemudian masuk ke dalam lagi kualitas ya hai yang baik atau ciri-ciri hai yang baik ini adalah kadar airnya. Kita berharap kadar airnya itu adalah sekitar 10 sampai 15% ya. Sehingga dengan kadar air yang seperti itu hai itu bisa kita pertahankan awet nanti lebih lama. Nah, lentur ya, hai itu kalau kita pegang lentur tidak mudah patah. Jadi kalau diremas itu tidak pernah atau tidak mudah patah ya. Nah, untuk menjaga agar hai dapat disimpan dalam waktu yang lama, maka harus diperhatikan ya beberapa hal ya. Yang pertama itu kalau memungkinkan disimpan dalam ruangan ya, kalau memungkinkan. Kemudian diusahakan tidak bersentuhan langsung dengan lantai atau diusahakan menggunakan alas setinggi 10 sampai 15 cm. Itu adalah salah satu upaya supaya meningkatkan ya masa simpan dari hai yang kita punya. Kemudian ruangan mempunyai ventilasi yang cukup luas sehingga sirkulasi udara itu bisa berfungsi dengan baik.
Kemudian yang kita akan bahas itu adalah keuntungan HAI ini ya. Apa keuntungan HAI? Keuntungan HAI ini dalam segi pembuatannya, HAI itu mudah ya. Tidak membutuhkan tenaga dan peralatan yang banyak. Tapi sudah barang tentu kalau ini jumlahnya sedikit. Tetapi kalau jumlahnya banyak ya, kapasitasnya besar, luasannya, cakupannya luas ya, sudah barang tentu juga kita membutuhkan peralatan ya, ya seperti di gambar yang Bapak sajikan ya. Kemudian pemberian HAI pada ternak tidak membutuhkan adaptasi. Jadi secara prinsip HAI itu bisa diberikan secara langsung pada ternak. Kemudian kualitas HAI dapat diketahui langsung ya. Jadi kualitas HAI itu apakah bagus kualitasnya atau kurang bagus itu bisa dilihat secara langsung. Kemudian HAI dapat disimpan lama, bisa berbulan-bulan ya. Jadi kalau punya ada tempatnya yang bagus itu bisa disimpan dalam waktu yang lama. Nah, high legume atau high yang dari legume dapat mengurangi penggunaan konsentrat. Kenapa mengurangi? Karena dia high dari legume itu sudah mengandung protein di situ yang dibutuhkan oleh ternak. Ya, padahal kita tujuannya biasanya memberikan konsentrat salah satunya adalah untuk meningkatkan konsumsi protein. Nah, dengan adanya high dari legume, misalnya dari alfalfa, ya, misalnya dari siratro, ada centrosema pubescens dan lain-lain itu yang dibikin misalnya sebagai sumber high itu akan meningkatkan kapasitas dia untuk kebutuhan protein. Yang sudah barang tentu kita butuh juga ini energi juga karena dia kan sumber hijauan juga sumber serat yang bisa digunakan sebagai sumber energi juga. HAI dapat digunakan untuk menstimulasi pertumbuhan rumen pedet ya. Jadi rumen pedet yang baru berkembang diberi makan HAI itu akan bisa terstimulasi untuk berkembang dengan cepat. Oke. Nah, sekarang kalau kita tadi bahas keuntungannya, apakah ada kerugiannya? Ada ya. Kita tahu kerugiannya itu sangat bergantung pada cuaca ya, karena jumlahnya banyak. Misalnya ini seperti di gambar ini ya, dalam jumlah besar itu kita butuh cuaca yang mendukung ya, ada panas yang baik ya, kemudian sirkulasi udara yang baik itu. Jadi tergantung pada cuaca. Kalau misalnya hujan terus ya membuat HAI itu akan kesulitan ya. Kemudian berikutnya kerugian HAI ini kalau dia kurang kering dapat berjamur ya. Kalau misalnya proses pembuatan HAI-nya tidak bagus, banyak hujan, kelembabannya tinggi, itu mudah berjamur. Kemudian terjadi penangasan atau heating atau pemanasan ya, atau kebakaran spontan, bisa dikenal dengan spontaneous combustion ya. Jadi karena proses di situ ada proses pemanasan, di situ bisa terjadi gesekan yang menimbulkan kebakaran seperti yang sering terjadi ya kalau misalnya ada lahan yang sangat luas ataupun hutan yang memang tidak ada andil manusia, itu bisa terjadi juga kebakaran karena proses gesekan yang ada di bahan-bahan yang ada, serasah yang ada di hutan tersebut atau padang pengembalaan tersebut. Kemudian ya kerugian yang berikutnya adalah terjadi penurunan nutrien. Nah ini ya jelas ya. Kalau misalnya kita membuat HAI prosesnya kurang bagus, misalnya terpapar sinar matahari sangat kuat itu, maka kemungkinan besar kandungan nutriennya itu banyak berkurang ya. Itu salah satu kerugian atau kelemahan HAI ini. Yang berikutnya adalah mengganggu pekerjaan di ladang jika pengeringan HAI dilakukan di ladang atau di lahan ya. Kalau misalnya dikeringkan kan menyita tempat itu
ya. Jadi itu beberapa hal yang bisa menimbulkan kerugian pada hai itu. Nah, berikutnya eh, tadi kita sudah membahas tentang hai. Apa yang dimaksud dengan haylage ya? Nah, ini apa bedanya hai dengan haylage ya? Haylage ya adalah hijauan yang sengaja dipotong dan dikeringkan agar bisa diberikan kepada ternak sebagai pakan ya. Kalau hai ya. Kemudian kadar airnya diinginkan adalah plus minus 40% dan disimpan dalam tempat yang kedap udara atau silo. Nah, secara prinsip haylage ini ya, pembuatan haylage ini sama dengan pembuatan hai. Namun ya, pembuatan haylage ini harus diakhiri dengan membungkus atau menyimpan hijauan dalam tempat yang kedap udara. Jadi langsung dibungkus lah istilahnya ya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menghentikan proses respirasi pada bahan ya yang mempunyai kadar air plus minus 40% tersebut. Ya, jadi itu tujuannya. Jadi cepat langsung dibungkus untuk mengurangi terjadinya proses respirasi. Sehingga dengan berkurangnya proses respirasi, pengawetan itu bisa berjalan dengan baik ya. Nah, haylage ini dibuat karena pengeringan yang kurang banyak, misalnya terbatasnya sinar matahari, tempat dan tenaga. Ya, misalnya di daerah-daerah temperate yang memang mereka lebih banyak bukan seperti kita. Harusnya kita ini kan banyak sinar matahari. Kalau di daerah temperate, misalnya di Eropa, Amerika ataupun di daerah Asia Tengah sana, itu matahari itu menjadi sesuatu yang yang kurang ya. Jadi mereka menyikapi, membuat strategi, membuat haylage ini ya. Itu beberapa hal tentang hai. Nah, sekarang bagaimana pemberian hai itu pada ternak ya? Pemberiannya hai ini ke ternak dapat dilakukan secara ad libitum. Apa ad libitum itu? Bisa kita berikan tidak terbatas ya, karena seperti layaknya hijauan pakan ya, kita bisa berikan dalam jumlah yang tidak terbatas. Maunya sapinya berapa gitu, silakan aja ya, sesuai dengan kemampuan sapi untuk makan. Itu tidak ada pembatasan, tidak mungkin, insya Allah ya, insya Allah tidak akan sakit perut sapinya. Kemudian pemberiannya dapat dilakukan pada pagi hari sebelum pemberian konsentrat. Jadi sebelum diberikan konsentrat pada sapi perah misalnya, kita beri ini ya, hai ini. Ataupun sapi potong pengemukan fattening juga bisa ya. Sebelum dikasih konsentrat kita berikan hai dulu. Hai itu bersifat merangsang pembentukan saliva. Terjadi proses salivasi yang dapat membantu menetralkan asam rumen sehingga aktivitas mikroba rumen dapat bertumbuh dengan baik. Jadi ini juga salah satu keuntungan daripada hai ini ya. Kemudian perbandingan, kalau misalnya kita memberikan hai dan rumput segar, kalau bisa perbandingannya 1:7. Jadi 1 hai, rumput segarnya 7. Jadi kalau dibanding-banding antara hijauan segar dengan hai, pilih mana? Ya jelas itu lebih bagus dan lebih unggul dari hai ini adalah hijauan segar. Ya kalau ada, itu tetap ternak kita itu diberikan hijauan segar. Tetapi kita bisa mensiasati kalau misalnya terjadi paceklik, kemudian seperti latar belakang di depan, melimpah produksinya, ya patut kiranya kita membuat hai tersebut. Di mana ya artinya di dalam perbandingan 1:7 ini adalah 1 kilogram hai setara dengan 7 kilogram rumput segar. Jadi bisa dibandingkan. Jadi kita di dalam proses memberikan itu ya,
1:7 ya. Maksudnya perbandingan ininya ya, kualitas ya. Jadi hal ini bisa dijadikan patokan ya, bagaimana kita memberikan hal itu dengan baik ya. Tetap ya, seperti pada gambaran atau penjelasan Bapak, kalau memang masih ada hijauan segar, secara prinsip yang kita berikan itu adalah hijauan segar ya. Hai ini kita gunakan, kita manfaatkan ya sebagai antisipasi, sebagai alternatif di dalam mengolah pakan ya, supaya bisa awet dan bisa kita gunakan di dalam masa paceklik ya. Intinya kebutuhan pakan untuk ternak itu tidak boleh kurang, harus cukup dia sesuai dengan kebutuhan ternak yang kita punyai ya, sesuai dengan pertumbuhan yang kita inginkan. Kalau sapi perah sesuai dengan produksi susunya. Nah, itu semua menjadi catatan penting supaya ternak kita itu tetap lestari, ternak kita tetap bisa memproduksi susu, misalnya produksi daging itu seoptimal mungkin. Mungkin itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Anda tetap semangat ya. Bapak ucapkan terima kasih di kondisi yang seperti sekarang ini ya, kita bisa bersua atau bertatap maya dimanapun Anda berada. Tetap protokol kesehatan harus dijaga ya. Semoga Anda selalu diberikan keberkahan. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.